Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan. Saudara, kalau manusia mencoba untuk menyadari, maka mereka akan sadar bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa kebaikan Tuhan, tanpa kasih Tuhan. Tetapi pada faktanya begitu banyak manusia yang berpikir dia bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Itu sebabnya tidak heran saudara, pada akhirnya manusia akan berakhir dengan kebinasaan. Karena kita tidak mungkin hidup tanpa kebaikan, tanpa kasih Tuhan. Itu sebabnya saudara, malam hari ini saya rindu kita merenungkan bagaimana supaya kita mengalami kebaikan Tuhan, bahkan kebaikan itu dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Dan apa bentuk-bentuk kebaikan Tuhan yang kita akan alami dalam hidup kita jika kita menjalani hidup kita sesuai dengan prinsip firman Tuhan, untuk kita mengalami kebaikan demi kebaikannya. Dengan harapan dan kerinduan saudara, melalui renungan malam hari ini kita menyadari betul bagaimana supaya kita tetap hidup dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kita juga tahu, sadar apa yang akan kita alami ketika kita hidup dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Harapan dan kerinduannya juga saudara, ke depan saudara akan bersaksi bahwa saudara mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Ketika saudara mengalaminya, silakan tuliskan di kolom komentar video-video di channel ini saudara, bahwa saudara dilimpahi dengan kebaikan Tuhan. Melalui kesaksian saudara, orang-orang lain juga, anak-anak Tuhan yang lain juga akan dikuatkan dan diberkati. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 31 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis sehingga saudara akan gampang untuk memahaminya. Itu sebabnya persiapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 31 ayat 1 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku.
Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau menuntun aku dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke dalam tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela. Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan.
Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Daud, di mana Daud ini mengungkapkan keadaannya. Dia diperlakukan tidak adil. Dia begitu tertindas. Bahkan orang-orang bermufakat untuk mencabut nyawanya. Itu yang dia gambarkan di ayat yang ke-14. Orang-orang bermufakat untuk membunuh dia. Begitu tertekannya dia, begitu sesaknya jiwanya. Di ayat 8 dia berkata, "Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku." Jadi dia gambarkan kehidupannya sedang sengsara, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dia ada dalam kesesakan jiwa. Ada satu situasi yang begitu berat yang dihadapi oleh Daud, yang dialami oleh Daud. Bahkan dia berkata bahwa dia begitu merosot kekuatannya. Itu ada di ayat 11. "Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsara, dan tulang-tulangku menjadi lemah." Begitu sulitnya, beratnya kondisi ini dia gambarkan, saudara. Dan dalam situasi seperti itu, akhirnya dia tunjukkan, dia berserah kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat dia jalani kehidupan yang takut akan Tuhan, saudara. Itu terlihat di ayat yang ke-20, di mana dia berkata, "Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia." Saudara, sekali lagi ini merupakan ungkapan kisah hidup atau pengalaman yang dialami oleh Daud dalam perjalanan hidupnya, di mana setelah dia menggambarkan, menceritakan situasi sulit, duka, keadaan yang berat yang dia alami, kemudian pada akhirnya, saudara, dia menegaskan bahwa dia mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan bagi orang yang takut akan engkau. Jadi maksudnya adalah bahwa ketika dia tetap menjalani hidup takut akan Tuhan dalam kondisi sulit, dalam kondisi berat tersebut, akhirnya dia mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan. Akhirnya kebaikan Tuhan itu dilimpahkan Tuhan bagi dia. Kenapa, saudara? Karena dalam situasi yang sulit itu dia jalani hidup takut akan Tuhan. Dia tetap hidup takut akan Tuhan. Dia konsisten hidup takut akan Tuhan. Sekalipun hidupnya begitu berat, situasinya begitu berat yang dia jalani, yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, saudara. Saat ini sebelum kita melanjutkan renungan ini, saya rindu kita melihat dan mengoreksi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apa situasi yang sedang saudara hadapi saat ini? Adakah situasi dan kondisi seperti yang digambarkan oleh Daud ini, saudara? Di mana ada situasi yang sulit dan begitu berat, dan ada orang-orang yang berniat jahat. Ada orang-orang yang berlaku tidak adil terhadap dia, padahal hidupnya saja sudah sulit. Adakah saudara saat ini yang keadaan saudara sulit? Mungkin saudara ada masalah, ada persoalan, ada beban, ada masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah bisnis, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan saudara, di mana masalah itu sudah merupakan masalah yang sulit, masalah yang berat bagi saudara, lalu ditambah lagi sikap orang-orang, reaksi orang-orang kepada saudara yang menambah beratnya, yang menambah sulitnya kehidupan yang saudara jalani saat ini. Terkadang, saudara, ketika kita semuanya baik-baik saja, orang-orang semuanya datang mendekat, orang-orang semua menjadi teman dan sahabat. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan, orang-orang mulai menjauh, bahkan orang-orang mulai menggosipkan kita, memfitnah dan sebagainya dan sebagainya. Sama seperti Ayub, saudara. Waktu semuanya baik-baik saja, dia punya sahabat, begitu banyak sahabatnya.
Tapi ketika semuanya hancur, ketika semuanya habis, dan dia juga kena penyakit, bayangkan saudara, semua hartanya habis, semua anak-anaknya mati, istrinya malah pergi setelah mengutuki dia, ditambah lagi dia kena penyakit. Padahal sebelumnya Ayub ini adalah orang yang sangat kaya raya, begitu banyak sahabatnya, bahkan anak-anaknya rutin mereka berpesta, saudara, karena kayanya Ayub ini. Tapi ketika dia mengalami itu, apa yang terjadi? Sahabat-sahabatnya tadi tidak ada yang menguatkan dia, saudara, tapi semuanya menghakimi dia. Ayub, akuilah apa dosamu sehingga semuanya itu kau alami. Bertobatlah. Jadi orang-orang itu, sahabat-sahabat itu yang tadinya semua baik-baik saja, memuji-muji dia karena berkat-berkat, karena kekayaan yang dia terima, tetapi pada akhirnya ketika semuanya hancur, yang ada adalah penghakiman, dan penghakiman. Dan mungkin itu yang saudara alami saat ini. Sudah ditindih oleh masalah yang bertubi-tubi, datang lagi orang menghakimi, apa yang salah dengan dirimu? Kenapa kamu begitu? Bertobatlah, dan sebagainya dan sebagainya. Padahal Ayub waktu itu mengalami seperti itu karena memang murni Tuhan mau dia diproses, bukan karena satu kesalahan. Dan mungkin juga hari ini masalah, beban, persoalan yang sedang saudara hadapi, yang sedang saudara pikul, itu bukan karena masalah, itu bukan karena kesalahan saudara, tetapi karena memang Tuhan izinkan itu terjadi untuk memproses saudara. Tetapi orang-orang mungkin menghakimi dan sebagainya dan sebagainya. Atas semuanya itu, saudara, apa yang saudara lakukan? Apa yang menjadi sikap saudara? Apakah saudara akan putus asa? Apakah saudara akan marah? Atau saudara akan mempersalahkan Tuhan dan sebagainya? Tidak ada gunanya, saudara. Saudara marah tidak ada gunanya. Saudara menyiksa diri juga tidak ada gunanya. Saudara mempersalahkan Tuhan, itu malah lebih parah. Seharusnya ini menjadi kesempatan untuk kita mengalami mujizat. Ini menjadi kesempatan untuk kita mengalami terobosan yang besar, sehingga akhirnya seperti Ayub mengalami berkat kelimpahan 2 kali lipat. Saudara, dalam situasi seperti ini kita perlu belajar seperti Daud, tetap menjalani hidup takut akan Tuhan. Sudah sulit, sikap orang tidak baik, dihakimi kita dan sebagainya. Sekalipun itu yang sedang saudara alami saat ini, saudaraku, tetap kuat, tetap takut akan Tuhan. Jangan marah dengan situasi, jangan marah dengan orang. Kita tidak bisa mengubah orang, kita juga tidak bisa mengubah situasi. Yang kita bisa ubah adalah diri kita. Dan ketika kita mengubah diri kita, yakinlah situasi akan pelan-pelan berubah. Ketika kita mengubah diri kita, yakinlah orang-orang yang bersikap negatif, orang-orang yang menghakimi itu satu saat akan berubah. Jadi saudara, yang harus kita lakukan adalah jalani tetap hidup takut akan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Nah saudara, ketika kita menjalani hidup takut akan Tuhan, maka yang akan terjadi adalah seperti ayat 20, seperti yang dialami oleh Daud, di mana dia berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Ketika Daud tetap menjalani hidup takut akan Tuhan dalam kondisi yang berat, dalam diperlakukan tidak adil, tapi dia tetap menjalani hidup takut Tuhan, tetap menjalani hidup takut Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Dia berkata, dia bersaksi, saudara, bahwa alangkah limpahnya kebaikan Tuhan. Saudara bisa lihat itu. Bukan hanya kebaikan dilimpahkan, saudara, tetapi alangkah limpahnya. Kalau dikatakan alangkah limpahnya, tidak terukur, tidak terbatas, saudara. Artinya apa? Bahwa bagi orang yang tetap hidup takut akan Tuhan dalam segala kondisi, maka dia akan mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan yang tidak terhingga. Alangkah limpahnya kebaikan Tuhan akan dilimpahkan dalam kehidupan kita ketika kita tetap menjalani hidup takut akan Tuhan. Itu sebabnya saudara, apapun, seberat apapun kondisi saudara, sesulit apapun kondisi saudara, mungkin saat ini ketika saudara mendengarkan renungan ini, air mata saudara berderai,
Karena apa yang kita renungkan ini benar-benar sesuatu yang sedang saudara alami. Tidak apa-apa. Air mata saudara mengalir tidak apa-apa saudara. Air mata saudara berderai tidak masalah dengan itu. Tetapi satu hal yang pasti, sekalipun air mata berderai, tetaplah jalani hidup takut akan Tuhan. Sekalipun hari ini air mata di pipimu, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Masalahmu berat, ya. Bebanmu berat, ya. Engkau begitu sulit, ya. Orang lain berlaku tidak adil, ya. Dan akhirnya engkau menangis, ya, silahkan menangis. Tapi dalam semuanya itu saudara, tetaplah jalani hidup takut akan Tuhan. Tetap takut akan Tuhan, jaga hati untuk tetap takut akan Tuhan. Jaga hati saudara untuk tetap menjalani hidup takut akan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud dalam situasi yang dia alami. Sehingga akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang kau nyatakan, bahkan yang kau simpan. Jadi saudara, kebaikan Tuhan itu dinyatakan dan disimpan. Artinya ada kebaikan-kebaikan yang terus akan dinyatakan. Saya baca sekali lagi saudara. Saudara dengar betul ayat 20 itu. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan. Jadi ada sesuatu yang disimpan yang akan dinyatakan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu. Jadi kebaikannya telah dilakukan bagi orang yang takut akan dia, sedang dilakukan juga bagi orang yang takut akan dia, dan terus ada yang disimpan. Artinya apa saudara? Kebaikan itu tidak terhitung, kebaikan itu tidak terhingga, kebaikan itu tetap tersedia, tanpa terukur, tanpa terhingga bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah sekarang saudara, saya mau kita menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menjalani hidup takut akan Tuhan? Karena dengan hidup takut akan Tuhanlah kita akan mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan. Dan apa bentuk kelimpahan kebaikan Tuhan tersebut yang akan kita alami? Nah saudara, kalau kita melihat bagaimana menjalani hidup takut akan Tuhan, bagaimana Daud dalam situasi yang sulit itu menjalani hidupnya takut akan Tuhan, dia jelaskan mulai ayat 1 saudara, dan seterusnya. Itu semua merupakan penjelasan bagaimana dia berlindung kepada Tuhan. Dan itu yang diawali di ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, padamu Tuhan aku berlindung. Dan kemudian dia jelaskan bagaimana dia berlindung kepada Tuhan. Jadi saudara, takut akan Tuhan itu adalah berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi. Itu salah satu bentuk takut akan Tuhan yang dijelaskan oleh Daud dalam konteks ini. Dan memang kalau kita lihat di ayat 20 itu, dia sandingkan kata takut akan Tuhan dengan kata berlindung kepada Tuhan. Sekali lagi saya baca ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu. Jadi sekali lagi, takut akan Tuhan dan berlindung kepada Tuhan disandingkan di sana saudara. Ini dalam konteks di mana dia mengalami tekanan, dia mengalami masalah persoalan, dan kemudian orang-orang berusaha untuk menyerbu dia. Orang-orang berusaha untuk membinasakan, mencelakakan dia. Artinya ada ancaman yang dia alami saudara. Tapi dalam ancaman itu dia jalani hidup takut akan Tuhan, dan bukti dia takut akan Tuhan, dia tetap berlindung kepada Tuhan. Saudara, itu yang saya rindu juga kita renungkan saat ini. Atas masalah, atas persoalan, bahkan atas sesuatu yang berbahaya yang mungkin saudara bisa bayangkan ke depan. Apakah masih tetap takut akan Tuhan dan berlindung kepada Tuhan? Saudara, tidak jarang, kadang-kadang menyedihkan melihat anak-anak Tuhan yang katanya dia menyembah Tuhan, yang katanya dia percaya Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib dan sebagainya. Tapi sedikit saja ada penyakit, langsung pergi ke dukun.
Bayangkan saudara betapa menyedihkannya hati Tuhan, betapa dukanya hati Tuhan melihat seperti itu. Padahal dia sudah rela mati supaya kita mengandalkan dia, supaya kita berlindung kepada dia. Dan dia telah mengalahkan maut untuk membuktikan bahwa dia menang, dan kalau kita berserah kepadanya, kita juga akan menang. Alangkah menyedihkannya saudara, jika hanya karena masalah sepele akhirnya ada anak-anak Tuhan akhirnya berpaling dari Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada kita, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, tetaplah berlindung kepada Tuhan. Dan itulah bukti kita tetap takut akan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah berlindung kepada Tuhan. Saudara, saya bangga dengan bapak saya. Satu kali dia kena penyakit di kakinya, dan penyakit itu begitu aneh saudara. Kaki itu membusuk tanpa alasan. Tidak ada masalah dengan tubuhnya, tetapi kakinya awalnya bisul kecil, tapi lama-lama membengkak, lama-lama membesar saudara. Dan akhirnya kaki itu membusuk pada waktu itu. Dan kemudian orang-orang mulai berkata bahwa itu kena santet lah, itu kena guna-guna lah, dan sebagainya dan sebagainya. Dan kejadian itu sudah lama, apalagi pada waktu itu orang-orang masih di kampung saya masih begitu percaya. Bahkan sampai sekarang banyak yang seperti itu, masih percaya kepada perdukunan, okultisme dan sebagainya. Dan kemudian orang-orang mulai mengusulkan kepada bapak saya. Dia seringkali menjerit-jerit saudara, seringkali dia kesakitan, dia harus ngesot ke kamar mandi. Wow, waktu itu kondisinya begitu berat dia alami. Lalu kemudian orang-orang mulai berbisik, orang-orang mulai bilang, udahlah, itu ada dukun di sana, berobatlah ke dukun dan sebagainya. Padahal semuanya itu juga orang-orang gereja, orang-orang Kristen. Yang memberi nasihat-nasihat itu juga orang-orang gereja, orang-orang Kristen saudara. Tetapi waktu itu saya bangga dengan bapak saya. Dia berkata begini, kalau memang saya harus mati oleh karena penyakit ini, biarlah saya mati daripada saya pergi ke dukun. Wow, itu satu gambaran iman, satu bentuk iman, takut akan Tuhan saudara, dan tetap berlindung kepada Tuhan dalam situasi sulit. Dan akhirnya benar saja saudara, kaki itu disembuhkan Tuhan. Tuhan menyatakan kelimpahan kebaikannya. Seiring proses berjalan, akhirnya dia mengalami kebaikan Tuhan, dia mengalami mujizat, kakinya itu disembuhkan. Saudara, sekali lagi bagi orang yang tetap hidup takut akan Tuhan dalam segala situasi, kelimpahan kebaikan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupnya. Jadi bagaimana kita jalani hidup takut akan Tuhan, berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi. Maka dengan demikian kita akan mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan. Dan pertanyaan yang berikutnya yang saya rindu kita jawab dari teks ini adalah, apa bentuk kelimpahan kebaikan Tuhan yang akan kita alami? Sekali lagi, kalau kita takut akan Tuhan dengan berlindung kepadanya, maka kita akan mengalami kelimpahan kebaikannya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apa bentuk kelimpahan kebaikan Tuhan yang akan kita alami jika kita hidup takut akan Tuhan? Nah, itu yang dijelaskan oleh Daud mulai ayat 21. Setelah ayat 20 dia berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, dan telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Kemudian dia jelaskan bentuk kelimpahan itu, ayat 21. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Di mana pada waktu itu masalah utama yang dihadapi oleh Daud adalah di mana saat hidupnya sulit, orang-orang bersekongkol untuk membinasakan dia. Orang-orang bersekongkol untuk menghilangkan nyawanya. Jadi masalah terberat yang dia alami waktu itu adalah di mana hidupnya diancam. Tetapi, saudara lihat, dia menjelaskan di ayat 21, engkau menyembunyikan mereka, maksudnya orang yang takut akan Tuhan, dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Artinya Tuhan melindungi, menyelamatkan, membebaskan, melepaskan dari masalah tadi, saudara.
Artinya bentuk kelimpahan yang Tuhan akan nyatakan bagi orang yang tetap hidup takut akan Dia dalam segala situasi, dalam segala kondisi adalah di mana Tuhan akan memberi kelepasan bagi dia terhadap semua masalah yang dia alami. Tuhan membebaskan dia, Tuhan menyelesaikan masalahnya, Tuhan lindungi dia. Hari ini pun saudara, apapun masalah saudara, apapun situasi, apapun kondisi saudara, dengar saudara, Tuhan akan membebaskan saudara, Tuhan melindungi saudara. Tuhan menyingkirkan segala masalah yang hari ini mungkin sedang melanda, menimpa saudara. Tuhan akan membebaskan saudara ketika saudara tetap mampu menjalani hidup takut akan Dia. Itu sebabnya tetaplah hidup takut akan Tuhan. Masalahmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Masalahmu apapun, sesulit apapun itu, Allah sanggup untuk menyelesaikannya. Itu yang sudah dialami oleh Daud dan pasti akan saudara alami, karena Tuhan menyimpan, mempersiapkan, menyediakan kebaikannya bagi orang yang tetap berlindung kepada Dia. Lalu kemudian saudara, yang kedua, bentuk kebaikan Tuhan yang dilimpahkan kepada Daud adalah di mana ayat 22 dia berkata, "Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan." Saat dia mengalami kesesakan oleh karena masalah, persoalan, beban dan sebagainya, dan dia tetap menjalani hidup takut akan Tuhan dan berlindung kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan menyatakan kasih setianya yang ajaib. Dia berkata, "Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan." Saat kesesakan menimpa, Tuhan menyatakan kasih-Nya yang ajaib. Artinya Tuhan akan melimpahkan kasih-Nya yang memberi kebebasan waktu kesesakan, yang mengangkat, membebaskan, melegakan pada waktu kesesakan. Itu sebabnya jalanilah tetap hidup takut akan Tuhan, karena kasih-Nya akan membebaskan kita dari kesesakan saudara. Dan yang ketiga, bentuk kebaikan kelimpahan Tuhan, kelimpahan kebaikan Tuhan ketika kita tetap hidup takut akan Tuhan. Ayat 23, "Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu." Jadi saat situasi berat dan belum terlihat pertolongan Tuhan, sampai Daud berpikir bahwa Tuhan telah membuang dia, Tuhan tidak peduli kepada dia. Tetapi saudara lihat berikutnya, "Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong." Ternyata sesungguhnya Tuhan mendengarkan doa dan permohonannya saudara. Artinya apa? Bentuk kelimpahan kebaikan Tuhan yang ketiga adalah Tuhan mendengarkan doa dan menjawab doa-doanya. Hari ini pun ketika kita tetap melangkah hidup takut akan Tuhan dalam segala kondisi, Tuhan akan menyatakan kelimpahan kebaikannya dengan mendengar dan menjawab setiap doa kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan ini, di mana kita sudah belajar bahwa dalam segala masalah yang dihadapi oleh seorang anak Tuhan, dan ketika dia tetap bertahan melangkah hidup takut akan Tuhan dengan berlindung kepada Tuhan, maka alangkah limpahnya kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan. Apa bentuk limpahan kebaikan Tuhan itu? Tuhan membebaskan, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, membebaskan dari segala masalah, persoalan, penyakit, ancaman dan sebagainya. Tuhan menjaga dan membebaskan. Yang kedua, Tuhan tunjukkan kasih setianya yang ajaib pada waktu kesesakan. Dan yang ketiga, Tuhan menjawab doa-doa dan seruannya. Itu yang akan kita alami saudara ketika kita tetap hidup takut akan Tuhan. Itu sebabnya apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, tetap jalani hidup takut akan Tuhan, maka kasih setianya yang berlimpah akan dinyatakan bagi saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan alami janji-janji firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami telah merenungkan firman-Mu bahwa kami akan mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan ketika kami tetap menjalani hidup takut akan Engkau dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Kami akan jalani hidup takut akan Engkau dengan hidup berlindung kepadamu ya Tuhan.
Dan kami percaya janji-janji firman-Mu akan kami alami, di mana Engkau melindungi, melepaskan dan membebaskan kami, di mana Engkau akan menyatakan kasih setia-Mu yang ajaib bagi kami, di mana Engkau akan mendengarkan doa-doa dan seruan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka untuk mengalami kelimpahan kebaikan-Mu. Ajar mereka menjalani hidup takut akan Engkau dan nyatakan janji-janji firman-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu, kami terapkan firman-Mu, kami raih janji firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu.
Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung
lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan, apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak.
Berkati mereka ya Tuhan, berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami. Jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.